Shalom, selamat pagi. Mari kita mulai ibadah kita Manarema pada pagi hari ini, dan mari kita awali dengan doa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan atas kasih karunia, kemurahan dan pertolongan Tuhan sepanjang malam, di mana kami boleh tidur nyenyak, melepaskan segala kelelahan-kelelahan kami. Dan saat ini kami boleh kembali bangun Tuhan dengan tubuh yang sehat. Untuk itu Tuhan, kami akan mulai semua aktivitas kami, dan kami mohon pertolongan Tuhan, kiranya Tuhan akan menyertai sepanjang aktivitas kami dari pagi hingga sampai malam ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita mulai acara Manarema pada pagi hari ini dengan judul Tuhan Sumber Kehidupanku. Tuhan adalah sumber kehidupanku. Inilah yang sudah kita alami. Inilah yang sudah kita nikmati dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Untuk itu mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita baca di dalam Mazmur pasal 127 ayat yang pertama. Mazmur pasal 127 ayat yang pertama demikian bunyinya. Nyanyian Siarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal menjaganya. Di sini kita tahu firman Tuhan mengatakan, jikalau bukan Tuhan, semua itu adalah sia-sia. Manusia serba terbatas. Manusia memiliki akal dan pikiran. Manusia dapat berbuat segala sesuatu menurut kepandaian dan kemampuannya. Namun firman Tuhan mengatakan, jikalau bukan Tuhan, sia-sialah orang membangun rumah. Jikalau bukan Tuhan, sia-sialah pengawal mengawal kota. Jadi semua usaha manusia itu adalah terbatas. Manusia boleh berusaha dan manusia harus berusaha, namun Tuhan yang menentukan segala-galanya. Oleh karena itu, dalam hidup kita sebagai orang percaya, di dalam menghadapi situasi dan masalah yang sulit pada akhir-akhir ini, masalah pandemi COVID yang menghimpit kehidupan manusia seantero dunia. Semua manusia dicekam dengan rasa ketakutan. Manusia berusaha melepaskan segala ketakutan dan masalah ini lewat usaha sendiri. Namun firman Tuhan mengatakan pada pagi hari ini, jikalau bukan Tuhan, sia-sialah. Apa maksud firman Tuhan ini? Apa tujuan firman Tuhan pada pagi hari ini? Membawa kehidupan kita orang percaya untuk kita lebih membawa hidup pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Di luar Tuhan kita tak mampu berbuat apa-apa. Karena itu, jikalau pada pagi hari ini judul firman Tuhan yaitu Tuhan adalah sumber kehidupanku. Tuhan adalah sumber kehidupan kita. Tanpa Tuhan hidup ini sia-sia. Apa yang kita kerjakan, mungkin kita berhasil secara materi, kita mengumpulkan banyak harta. Namun jikalau hidup tidak ada sukacita, hidup tidak ada damai, maka firman Tuhan mengatakan bahwa semua itu sia-sia. Manusia bisa berusaha dengan segala akalnya. Mungkin ada akal yang juga tidak benar. Mungkin ada akal-akal yang juga tidak jujur. Apapun ditempuh untuk mencapai segala sesuatu yang diinginkannya. Tetapi firman Tuhan mengatakan, orang benar adalah orang yang bersukacita. Kita dituntut hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kesucian, sehingga hidup kita ini boleh berkenan di hati Tuhan. Mari kita selanjutnya baca di dalam Mazmur pasal 119 ayat yang pertama dan yang kedua.
Mazmur 119 ayat yang pertama dan kedua. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan, yaitu menurut firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, memegang kebenaran firman Tuhan, yang mencari Dia dengan segenap hati. Jelas Bapak Ibu Saudara sekalian, manusia bisa berusaha mencapai segala keberhasilannya menurut akal dan kemampuan manusia. Apapun dilakukan, tapi firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang hidup tidak bercela. Berarti apa? Orang yang bekerja, ya, berusaha dengan cara yang benar, tidak bercela, dan hidup menurut Taurat Tuhan, menurut kebenaran firman Tuhan. Seringkali kita melihat manusia, ya, berusaha untuk mencapai segala cita-citanya dengan akal-akalannya sendiri. Akal yang tidak baik, akal yang tidak benar pun dilakukan asal keinginannya bisa tercapai. Tetapi firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, berarti memegang kebenaran firman Tuhan, yang mencari Dia dengan segenap hati. Alangkah sukacitanya Bapak Ibu Saudara sekalian, jikalau di dalam kehidupan kita memiliki Tuhan sebagai hambatan hidup kita, sebagai penolong hidup kita, sebagai pemberi sukacita di dalam hidup kita. Oleh karena itu, firman Tuhan menyarankan kepada kita agar kita mau mencari Dia dengan segenap hati. Segenap hidup kita serahkan dalam tangan Tuhan. Cita-cita kita serahkan dalam tangan Tuhan. Rumah tangga, keluarga kita serahkan dalam tangan Tuhan. Pekerjaan kita serahkan dalam tangan Tuhan. Percayalah, jikalau kita serahkan semuanya itu dalam tangan Tuhan, dan kita hidup menurut kebenaran-kebenaran firman Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Dan selanjutnya, di dalam segala masalah kita, Tuhan selalu menanti dan siap memberikan pertolongan kepada kita. Mari kita baca di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-8. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-8. Demikian bunyinya, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena hidup orang yang meminta, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Inilah janji kebenaran firman Tuhan. Tuhan selalu menunggu permintaan kita. Tuhan selalu menantikan apa yang kita inginkan. Dan bahkan firman Tuhan mengatakan Tuhan pasti akan memberikan, asal ya hidup kita menurut kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Hidup kita menurut kehendak Tuhan. Kita dituntut hidup benar di hadapan Tuhan. Dan bahkan di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28, demikian bunyinya, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya, sukacita bukan? Kita memiliki Tuhan yang begitu luar biasa.
di dalam segala kesulitan kita, di dalam segala kelelahan kita, firman Tuhan mengundang kita, marilah kepadaku. Ya, Tuhan minta agar kita datang kepada Dia. Tuhan sudah menyediakan segala kelepasan bagi kita. Bagi yang letih, lesu, dan beban berat, aku memberi kelegaan kepadamu. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Mana Rema pada pagi hari ini mengingatkan kepada kita bahwa segala sesuatu ada di dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan itu adalah sumber kehidupan kita. Di luar Tuhan, kita akan mengalami banyak masalah. Apalagi di dalam situasi sekarang, ya, bekerja sulit, berusaha sulit, manusia diwarnai dengan segala ketakutan pandemi. Namun masih ada satu jalan, ada satu pengharapan bagi kita. Datanglah kepada Dia. Tuhan mengatakan, ya, marilah kepadaku yang letih dan lesu, yang berbeban berat, ya. Tuhan akan memberikan kelegaan, akan memberikan keringanan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, biar kita mencari Dia dengan segenap hati, agar kita menikmati hidup yang penuh sukacita di dalam situasi yang sulit ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan, pada akhir daripada pemberitaan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, firman-Mu sudah memberikan kekuatan, memberikan satu sukacita dalam kehidupan kami. Karena Engkau berjanji, mari datanglah kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kami semua ada dalam keadaan kelesuan dan keletihan dan hidup dengan ketakutan. Namun kami percaya firman-Mu pada pagi hari ini sudah memberikan satu jawaban yang indah bagi kami. Untuk itu mari Tuhan, meteraikan Tuhan firman ini dalam setiap hati pikiran kami, agar kami boleh hidup senantiasa dan berjalan menurut kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Demikian juga kami percaya Tuhan, kami yang sudah mendengar kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, kami semua sudah disegarkan. Kami semua sudah diberikan sukacita dalam hidup kami, karena kami merasa dan kami tahu bahwa hidup ini ada satu kepastian bersama dengan Tuhan. Terima kasih. Demikian juga kami berdoa untuk bangsa negara kami, segera Tuhan lalukan COVID pandemi yang tidak berkesudahan ini. Lalukan Tuhan, segala virus-virus dihancurkan, dilenyapkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga bangsa Indonesia akan mengalami satu pemulihan, pulih ekonominya, pulih rakyatnya. Semua kita bisa hidup di dalam sejahtera yang penuh sukacita, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.